Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam, mungkin sudah paham ya berita-berita yang viral belakangan ini, yang lagi naik belakangan ini. Banyak juga ustadz sudah berbicara, banyak juga ustadz sudah memberi saran. Lembaga-lembaga infak juga sudah mulai gencar mengumumkan tempat-tempat kita untuk berinfak atau berdonasi terhadap saudara-saudara kita muslim di Palestina sana, teman-teman. Paling tidak, kalau tidak bisa bersedekah secara materi, paling tidak doakan mereka, paling tidak dukung mereka secara moral, doakan mereka dalam setiap sujud kita agar mereka diberi kesabaran, ketabahan dalam menghadapi ujiannya, teman-teman. Dan jangan sampai kita-kita yang sedang bernyaman-nyaman di sini, bermanis-manis di sini, lalu kemudian banyak berbicara yang tidak patut terhadap mereka, banyak mengeluarkan statement-statement yang kita sebenarnya tidak tahu menahu tentang sebenarnya apa yang terjadi di sana, teman-teman. Menurut saya bijaknya, alangkah baiknya kita sebaiknya mendoakan mereka, teman-teman. Lebih baik lagi jika kita mendonasikan atau mensedekahkan sebagian dari harta kita, tentunya di lembaga-lembaga penyalur infak atau sedekah yang sudah terjamin kredibilitasnya, teman-teman. Baik, dari Thaibah TV, dugaan penipuan investasi rumah Kaisha Al-Mansur, keakraban pemilik usaha dengan Yusuf Mansur. Di sini ada video di mana orang yang diduga melakukan penipuan dalam investasi rumah Kaisha Al-Mansur ini itu berboncengan dengan Yusuf Mansur. Yang mana dugaan saya di video sebelumnya, ya situ saya mengatakan bahwa yang paling janggal bagi saya, yang paling mencolok bagi saya itu adalah pemilik dari atau orang yang paling bertanggung jawab di Kaisha Al-Mansur ini, yaitu si amanah ini, ya, itu kemudian di take over kasusnya oleh seorang Yusuf Mansur. Dan yang lebih membuat saya merasa ini ada sesuatu yang tidak beres di sini adalah dari cerita nanti Pak Darso yang akan kita dengarkan bersama, di mana seorang ibu menginvestasikan uangnya atau DP, bukan menginvestasi, ini mau bangun rumah ya, DP, membayar DP sejumlah kurang lebih 55 juta, namun kemudian rumah tidak dibangun-bangun, bahkan orangnya hilang dari grup. Lalu kemudian si ibu ini mendapatkan informasi uangnya justru akan dikembalikan oleh Yusuf Mansur. Dan itu terjadi, teman-teman. Duitnya dikembalikan oleh Yusuf Mansur, dan mirisnya ya sama dengan yang sudah-sudah gitu. Dibayar sampai 13 kali kalau tidak salah. Tapi bukan berarti 13 kali itu sampai lunas, teman-teman. 13 kali itu total nominalnya cuma 10 juta, teman-teman. Jadi transfer ya sejutaan gitu loh, sekali bayar gitu. Ya ini seperti rumus yang sama gitu, mengulur-ngulur gitu, tidak bertanggung jawab secara penuh gitu. Walaupun yang mencurigakan adalah kenapa Yusuf Mansur yang bertanggung jawab gitu. Itu menjadi tanda tanya besar. Kenapa Yusuf Mansur yang sampai harus men-take over semua gitu. Dan namanya Kaisha Al-Mansur loh. Kan teman-teman juga tahu bahwa sekarang juga ada Darul Mansur gitu kan. Ini nama Mansur ini tuh apakah memang ada hubungannya, ada connectingnya dengan Yusuf Mansur apa gimana gitu. Ini semua seperti puzzle yang dikumpulkan oleh Pak Darso, yang saya yakin suatu saat kalau memang ini sepertinya mengarah ke Yusuf Mansur, teman-teman. Nanti teman-teman, makanya saya harap video ini tidak di skip, karena di akhir video juga akan kita tampilkan video Yusuf Mansur berboncengan akrab dengan pemilik dari orang yang bertanggung jawab di Kaisha Al-Mansur ini, teman-teman. Yang mana menurut dugaan kuat saya bahwa memang sepertinya mastermind-nya ini memang kemungkinan besar ya Yusuf Mansur juga, teman-teman. Karena seperti yang saya bahasakan di video sebelumnya, logikanya Yusuf Mansur ini punya kasus gitu kan. Punya kasus pahit, tren tambang batu bara, umrah merdeka, tabung tanah, di mana itu orang-orang menuntut uangnya dikembalikan gitu. Taruhlah seperti Pak Soeharto yang teman-teman sudah saya upload videonya, betapa susahnya Yusuf Mansur mengembalikan uang Pak Soeharto yang cuma puluhan juta. Tapi di sisi lain ada kasus orang Yusuf Mansur mau men-take over. Kan ini satu hal yang sulit untuk kita nalar, teman-teman. Sulit untuk kita mau berpikir jernih, itu sulit gitu. Ini
akan menimbulkan, ya saya akhirnya bisa curiga dong, karena ini satu keanehan gitu. Dia punya kasus sendiri, sulit untuk bertanggung jawab, giliran kasus orang lain dengan dia muncul sebagai pahlawan, kan ini aneh. Apakah hanya kamuflase, berpura-pura men-take over, padahal sebenarnya yang bertanggung jawab memang Yusuf Mansur juga gitu. Baik, kita simak video penuturan Pak Darso berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakwama di Toiba TV pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023. Kali ini saya mau melanjutkan pemberitaan soal dugaan investasi perumahan di Cipondoh, Tangerang yang belakangan mencuatkan nama Jam'an Nur Khotimah Mansur atau Yusuf Mansur yang ada dalam investasi tersebut. Kali ini saya mau melanjutkan setelah video terdahulu yang berjudul Investasi Rumah Kaisa Al-Mansur, investor mulai ungkap peranan Yusuf Mansur. Saudara-saudara, saya mau contohkan di sini salah satu investornya yang bernama Ibu Agnes. Bu Agnes ini kepada kami, kepada saya dan Pak Zeni Mustafa sebagai calon kuasa mereka, itu Bu Agnes menceritakan sebuah kronologis bagaimana dia ikut investasi perumahan tersebut, yang belakangan dia sangat kecewa karena dia menduga pemilik investasi tersebut, yakni CV Kaisa Al-Mansur, di mana di situ nama Amanah sebagai pemiliknya. Amanah ini akrab dipanggil dengan sebutan Arab. Amanah ini adalah tetangga dan temannya Jam'an Nur Khotimah Mansur sendiri. Bu Agnes mengatakan bahwa pada bulan Juli 2018 dia dan suaminya lewat di bilangan Kenanga Cipondoh, Tangerang sana. Di sana dia melihat sebuah informasi bahwa ada CV Kaisa Al-Mansur sedang menjual kafling tanah dan rumah. Bu Agnes mendatangi lokasi yang dimaksud, kemudian di sana dia bertemu dengan seorang bapak bernama Pak Aziz yang mengaku sebagai marketing dari CV Kaisa Al-Mansur. Setelah melihat lokasi dan harga, Bu Agnes merasa cocok, kemudian diajak oleh Pak Aziz langsung ke rumah Amanah yang letaknya persis di sebelah utara dari pesantrennya Jam'an Nur Khotimah Mansur, pesantren Daku, yang mana rumah mereka, rumah Amanah dan Yusuf Mansur itu juga berdekatan. Di rumah Amanah, Bu Agnes mendapat informasi bahwa Amanah adalah pemilik dari tanah yang dia maksud itu. Kemudian Amanah meminta uang muka sebesar 110 juta, namun Bu Agnes hanya menyanggupi 55 juta. Kemudian dalam bulan Juli itu juga Bu Agnes 2 kali melakukan transfer ke rekening Amanah. Yang pertama sebesar 20 juta, kemudian pada yang kedua sebesar 30 juta pada tanggal 18 dan 19 Juli. Kemudian pada tanggal 24 Agustus Bu Agnes kembali mentransfer uang sebesar 5 juta rupiah ke rekeningnya Amanah. Beberapa bulan kemudian, tak sampai setahun, Bu Agnes mendapatkan rumah yang dia akan beli itu pembangunannya dihentikan alias mangkrak. Oleh mandor pembangunan tersebut, Bu Agnes mendapat informasi bahwa tukang belum dibayar. Juga Ibu Agnes mendapat informasi bahwa pemilik tanah yang sebenarnya itu juga belum dibayar oleh Amanah. Kemudian Bu Agnes mendapat informasi juga bahwa Amanah telah menghilang dari grup WhatsApp yang dia ikuti, di mana di situ terhimpun para konsumen. Bu Agnes mendapat informasi bahwa uang muka dia sebesar 55 juta itu akan dikembalikan oleh Jam'an Nur Khotimah Mansur atau Yusuf Mansur. Benar saja, Bu Agnes kemudian mendapat 13 kali pengembalian, di mana
dari 13 pengembalian itu, Bu Agnes hanya mendapatkan uang kurang lebih 10 juta. Bu Agnes kemudian memberikan kepada kami daftar atau rincian dari 13 kali pengembalian uang muka dari Yusuf Mansur tersebut. Dari ke-13 kali pengembalian itu, Bu Agnes rata-rata mendapatkan pengembalian 1.800.000, kemudian 3 kali ya, yang ada 1.800.000, 1.700.000 dan 1.100.000. Lebihnya berkisar antara 800.000 dan 900.000. Bahkan di 4 kali pengembalian terakhir itu, Bu Agnes hanya mendapatkan 191 juta, 185.000, 231.000 dan 278.000. Padahal sampai tipe, sampai salah sebut 191 juta. 191.000 maksud Pak Darso ini. Terlepas dari dia mengembalikan uang dengan cara lelucon seperti itu ya. Kenapa saya katakan lelucon, teman-teman? Ini uang orang, itu puluhan juta, 55 juta. Yusuf Mansur ngembaliin 13 kali bayar dengan nominal yang seperti itu tuh ngejek. Kalau saya tuh, menurut saya tuh ngejek gitu loh. Kalau ibaratnya ada orang yang memperlakukan saya seperti itu, ibaratnya dia punya utang 100 juta atau 50 juta, terus dia membayar 100.000, 200.000, padahal kita tahu dia punya duit. Ini ngejek banget, teman-teman. Ngejek banget loh. Maksudnya, oke lah. Tapi yang selalu saya titik beratkan adalah kenapa Yusuf Mansur yang mengembalikan gitu. Kenapa Yusuf Mansur yang mengembalikan? Mau dibilang karena dia punya duit? Iya, memang dia punya duit, tapi kan pelitnya lihat lagi nih. Bagaimana gitu. Dia bilang katanya mau men-take over di video kemarin, kan saya ada videonya itu. Suara gitu. Suara dari Yusuf Mansur, dia mau men-take over semua gitu. Terlepas dari cara dia mengembalikan yang lucu seperti itu, yang menjadi pertanyaan besar bagi saya, ini sebuah kejanggalan besar. Kenapa Yusuf Mansur yang mengembalikan uangnya gitu? Apakah Yusuf Mansur juga yang makan uangnya sampai dia punya kewajiban untuk mengembalikan, apa bagaimana? Makanya saya berharap betul kasus ini juga terbongkar gitu. Dan kalau memang betul kemudian di kemudian hari kasus ini memang ternyata justru Yusuf Mansur mastermind-nya, dalangnya, maka saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Memang orang ini memang sepak terjangnya di dunia seperti itu gitu. Terlalu dark bagi saya orang ini. Kalau memang ini terbukti dia juga mastermind-nya ya, teman-teman. Ngeri. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Jumlah yang diterima oleh Bu Agnes adalah 10.845.000 dari uang muka dia sebesar 55 juta. Saudara-saudara, berikut ini sebuah video yang saya ambil dari Facebooknya Amanah, di mana di situ Amanah menggambarkan atau memberikan sebuah informasi soal bagaimana dia dengan Jam'an itu begitu akrabnya. Video ini dirilis oleh Amanah di Facebook dia pada bulan September 2018. Berarti ketika itu para investor, Bu Agnes dan teman-temannya itu sedang giat-giatnya mentransfer atau membayar uang muka kepada Amanah yang kemudian menghilang. Video keakraban antara Jam'an dan Amanah ini yang nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi video ini supaya kita bisa melihatnya sendiri, supaya kita bisa melihat sendiri bagaimana akrabnya Jam'an dengan Amanah. Ya, video berikut ini adalah video dari channel Taibah TV juga, di mana di sini seperti yang Pak Darso tadi katakan, dia ngambil di Facebook, dan ini adalah dicampur ya. Ada dua video, yang mana yang kedua ya teman-teman tahu lah, netizen Indonesia gitu kan. Ini kemudian dijadikan karena mungkin bentuk kekesalan ya. Ada apa memang sebenarnya? Karena seperti yang saya katakan tadi, ini puzzle yang dikumpulkan oleh Pak Darso gitu. Dan ini satu puzzle lagi menurut saya, di mana di sini Pak Darso menemukan di Facebook
video Yusuf Mansur berboncengan dengan pemilik Kaisal Mansur, yaitu Amanah ini gitu. Si Amanah ini yang kemungkinan besar tidak amanah, teman-teman, namanya doang Amanah gitu. Berboncengan begitu akrab gitu loh. Apakah memang seperti yang saya pikirkan? Kemungkinan besar, diduga kuat, memang Yusuf Mansur ini yang otaknya gitu loh. Amanah ini hanya pelaku di lapangan yang kemudian hari ini menjadi kambing hitam. Makanya saya berharap besar Amanah ini jangan mau disalahkan dong ente. Jangan cuma ente aja yang kemudian jadi kambing hitam, yang jelek namanya gitu. Kalau memang ada Yusuf Mansur di balik ini, tinggal di speak up aja Bapak. Kalau mau diwawancara ya hubungin kami gitu. Kami mau wawancarai gitu. Karena di sini si Amanah ini yang kemudian kena getahnya. Tapi kalau memang ada Yusuf Mansur di belakangnya, ya Yusuf Mansur yang enak-enak. Dia muncul bak seorang pahlawan yang mau take over semuanya gitu. Yang mana menurut saya ini adalah sebuah kejanggalan. Kalau saja dicontohkan ya, kalau saja Yusuf Mansur ini orang bersih, tidak punya masalah gitu, mau nyalek pula tuh ya kan, duitnya banyak, dari usaha-usaha yang memang besar, bukan dari usaha-usaha yang ketika ditanya seorang wartawan dia tidak tahu asalnya dari mana, dia tidak bisa ceritakan asalnya dari mana. Kalau saja Yusuf Mansur ini bersih, seorang pengusaha besar, lalu kemudian atas dasar kasihan dia melihat ada satu masalah di mana dia ingin menggantikan uang orang, it's okay. Kita mungkin masih bisa berpikir jernih. Tapi yang menjadi masalah adalah Yusuf Mansur ini punya kasus lain dengan kasus yang sama, model kasus yang sama gitu. Paytrend itu juga gaji karyawan belum dibayar juga, terus dipanggil di persidangan juga mereka tidak datang. Video kemarin yang saya upload itu teman-teman, belum lagi mitra Paytrend, belum lagi umroh merdeka, tabung tanah, hotel city, tambang batu bara. Ini saja sangat tidak terlihat Yusuf Mansur ada itikadnya mau bertanggung jawab. Konon kasus orang lain tiba-tiba dia muncul bak pahlawan mau bertanggung jawab. Kan keanehan yang sangat besar menurut saya gitu. Justru lebih logis kalau memang Yusuf Mansur bertanggung jawab di dalam. Dia memang orang yang ada di dalam sampai mau bertanggung jawab, itu lebih logis menurut saya. Karena sangat tidak logis ketika kita berpikir punya kasus sendiri banyak, tidak bertanggung jawab, lalu ujuk-ujuk mau bertanggung jawab dengan kasus orang lain. Ini menurut saya ini sebuah hal yang tidak logis sekali teman-teman. Baik, silakan disimak video berikut ini di mana Yusuf Mansur dengan sangat akrabnya berboncengan dengan si Amanah ini dan tidak pakai helm pula tuh ya kan. Baik, silakan disimak. Saya Khalid Alwat undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next videos. Bukan. Kalau udah aku laporan ke saya dulu dia. Ya. Belum buka. Hah? Hah?